Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita kembali lagi dalam kajian kitab Tijan Ad-Daruri yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fid dzati wa fis sifati wa fil af'ali. Wa ma'na al-wahdaniyati fid dzati annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin. Wa ma'na al-wahdaniyati fis sifati annahu laysa lahu sifatani fa aktsara min jinsin wahidin ka qudrataini wa hakada wa laisa li ghairihi sifatun tusyabihu sifatahu ta'ala. Wa ma'nal wahdaniyati fil af'ali annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'al. Wajib dalam haknya Allah Ta'ala sifat wahdaniyat, yang mana sifat wahdaniyat ini ada wahdaniyat fidat, wahdaniyat fis sifat, dan wahdaniyat fil af'al. Madan dari wahdaniyat fidat yaitu zat Allah tidak tersusun daripada juj yang berbentuk bilangan. Makna wahdaniyat fis sifat yaitu sifatnya Allah tidak ada dua, tetapi semuanya hanya ada satu. Sifat ketuhanan yang hanya Allah yang mempunyainya. Tidak dua, tidak tiga, dan seterusnya. Dan tidak ada yang mempunyai sifat ketuhanan walaysa li ghairi sifatun tusyabihu sifatahu ta'ala, yang sama, yang serupa dengan sifatnya Allah. Makna wahdaniyat fil af'ali yaitu annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'al. Tidak ada yang mempunyai asar kerja selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibu yang pertama adalah wajib. Wajib ini terbagi dua. Ada wajib secara akli, ada wajib secara syar'i. Wajib secara akli adalah bahwa akal memahami bahwa Allah tersifati oleh sifat wahdaniyat. Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Dan akal tidak memahami apabila Allah tidak tersifati oleh sifat wahdaniyat. Yang kedua wajib syar'i, yakni syar'i wajib kepada setiap mukallaf mengiktikadkan, meyakini bahwa Allah tersifati oleh sifat wahdaniyat dan mendapat pahala dikarenakan keyakinannya. Sebaliknya akan mendapatkan siksa bagi orang yang tidak meyakini, mengiktikadkan bahwa Allah wajib tersifati oleh sifat wahdaniyat. Itu wajibu. Kemudian pihak ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala, Allah wajib tersifati oleh sifat wahdaniyat, itu merupakan hakullah. Artinya tidak menunggu dari ketetapan yang lainnya, seperti menunggu kepada ketetapan para nabi, Al-Quran dan Al-Hadis, ataupun ahli usuluddin. Tapi sifat wahdaniyat itu merupakan hak Allah tanpa menunggu keputusan ketentuan yang lainnya. Arti wahdaniyat menurut asal bahasa adalah satu, tetapi satunya wahdaniyatnya di Allah itu tidak mempunyai bilangan.
baik bilangan terpisah ataupun disebut munfasil atau bilangan pecahan atau disebut mutasil. Itu adalah arti dari wahdaniyat menurut asal bahasa. Isi wahdaniyat, nah, wahdaniyat mempunyai 3 makna. Yang pertama, wahdaniyat fidat, satunya zat Allah. Yang kedua, wahdaniyat fisifat, satunya sifat Allah. Yang ketiga ada wahdaniyat fil af'al, satu pekerjaan Allah. Kemudian di sini ada wahdaniyat fidat, mempunyai 2 arti. Yang pertama, wahdaniyat fidat mencabut kamun fasil, artinya Allah tidak 2, tidak 3, dan seterusnya. Yang dimaksud wahdaniyat fidat, satunya Allah, datnya itu hanya satu, berarti Allah itu tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak 5, dan seterusnya. Hanya satu, Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Makanya Allah wajib tersifati oleh sifat wahdaniyat fidat salab kamun fasil. Yang kedua, artinya wahdaniyat fidat mencabut kamutasil, artinya satunya zat Allah bukan merupakan gabungan dari yang banyak. Yang disebut satu di zat Allah itu bukan gabungan dari beberapa juz yang banyak. Seperti kalau makhluk atau manusia disebut satu, manusia itu merupakan gabungan daripada kulit, tulang, jantung, kepala, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Itu merupakan gabungan yang menjadikan satu manusia. Makhluk apapun itu adalah merupakan gabungan daripada juz yang berbentuk bilangan. Tetapi dalam zat Allah, satunya zat Allah itu bukan gabungan seperti itu. Maka Allah wahdaniyat fidat salab kamutasil. Yang kedua ada wahdaniyat fisifat. Ini juga mempunyai 2 arti. Arti yang pertama, wahdaniyat fisifat mencabut kamun fasil, artinya selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat ketuhanan. Hanya Allah saja yang mempunyai sifat ketuhanan atau uluhiyah. Allah mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang makna sifat tersebut hanya satu. Tidak ada yang lainnya. Sifat wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi, itu hanya satu sifat Allah, dan tidak ada yang mempunyai sifat Allah selain daripada Allah. Allah mempunyai sifat kudrat, artinya berkuasa. Meskipun dalam makhluk itu ada yang disebut berkuasa, tetapi kuasanya Allah dan kuasa makhluk itu berbeda jauh. Allah berkuasa tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Tidak dipengaruhi oleh yang lain sehingga kekuasaan Allah menjadi lemah.
ataupun tidak berkuasa. Tetapi kalau di makhluk, orang yang berkuasa ataupun orang yang mempunyai jabatan itu ada masanya, ada awal, ada akhirnya, sehingga kekuasaan manusia itu terbatas, dan juga kekuasaan tersebut bisa menjadi lemah, bahkan bisa menjadi tidak berkuasa. Itu kekuasaan makhluk berbeda jauh dengan kekuasaan Allah. Artinya sifat yang ada di Allah hanya Allah yang mempunyai sifat ketuhanan. Itu wahdaniyat bersifat salab atau mencabut kamun fasil. Selain Allah tidak ada yang punya sifat ketuhanan. Kemudian wahdaniyat bersifat mencabut kamutasil. Artinya tiap-tiap sifat Allah dari satu jenis isinya hanya satu. Seperti kudrat Allah hanya satu. Sebab satunya kudrat Allah mampu mewujudkan dan mentiadakan semua mungkinat. Jadi setiap daripada sifat yang ada di Allah itu hanya satu. Wujud satu, kidam satu, bako satu, mukhalafatul hawadisi satu, yamuh binafsihi satu, wahdaniyat satu. Dengan satunya sifat Allah seperti kudrat Allah mampu mewujudkan, mengijadkan, mengadakan, dan mentiadakan, mengidamkan semua mungkinat. Cukup dengan hanya satu sifat Allah. Itu wahdaniyat bersifat salab kamutasil. Yang ketiga, wahdaniyat fil af'al. Ini hanya ada satu arti ataupun pengertian, yaitu mencabut kamun fasil fil af'al. Artinya di luar Allah tidak ada yang mampu mewujudkan asar atau hasil kerja. Sedangkan wahdaniyat fil af'al kamutasil tidak tercabut karena asar hasil kerja Allah banyak sebanyak yang dikerjakannya. Dalam wahdaniyat fil af'al ini mencabut kamun fasil. Di luar Allah, selain daripada Allah, tidak ada yang mampu mewujudkan hasil kerja. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan hasil asar kerja daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah ciptaan dari Allah. Masiwallah itu Allah yang menciptakannya. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan selain daripada Allah. Itu wahdaniyat fil af'al salab kamun fasil. Adapun wahdaniyat fil af'al kamutasil itu tidak terjabut karena asar atau hasil kerja Allah itu banyak sekali, bumi, langit, manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta, dan yang lainnya. Itu semuanya adalah asar hasil kerja daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahdaniyat fil af'al kamutasil tidak tercabut. Itu daripada makna wahdaniyat. Kemudian di sini ada penjelasan wahdaniyat fil af'al, yang mana af'alullah atau pekerjaan Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada af'alullah yang mudhar.
adalah pekerjaan Allah yang langsung tanpa disambungkan dengan makhluknya, seperti menciptakan langit, bumi, matahari, kematian, perjodohan, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, dalam af'alullah ini ada yang disebut af'al mutor, yang mana ini adalah pekerjaan Allah yang langsung tanpa disambungkan dengan makhluknya. Allah menciptakan langit dan bumi itu langsung oleh Allah tanpa melalui proses campur tangan dengan makhluk yang lain. Kematian, kita tidak ada yang tahu kapan mati itu datang, di mana, jam berapa, sebabnya apa, itu hanya Allah yang tahu. Perjodohan sama, itu ditentukan oleh Allah. Kadang orang kenal, pacaran lama, tetapi bukan jodohnya. Kadang yang sebentar bisa menjadi jodohnya. Jadi sekelamin, kita tidak bisa meminta kepada Allah dilahirkan menjadi sesuai yang kita mau jadi sekelamin, tetapi itu ditentukan oleh Allah, dan masih banyak yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 2, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsika fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun untuk melepaskannya selain itu. Dan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Yang kedua, ada af'alullah yang mukhtar. Ini adalah pekerjaan Allah yang melalui proses hukum adat atau usaha makhluk. Seperti Allah menciptakan luka melalui proses pisau yang dipegang orang lain. Atau Allah mentakdirkan seseorang beruntung dalam usahanya dengan persambungan orang itu. Jadi ada af'alullah yang mukhtar. Ini disambungkan melalui proses adat atau usaha makhluk. Kita bekerja setiap hari untuk menghasilkan keuntungan dengan pekerjaan tersebut, sehingga Allah mentakdirkan kita memperoleh keuntungan. Seorang siswa belajar dengan giat, sehingga hasilnya dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu adalah merupakan af'alullah yang mukhtar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya, baginya keuntungan dari hasil usahanya dan baginya kerugian yang dikerjakannya. Apapun yang kita kerjakan, kebaikan akan menjadi kebaikan, keburukan akan menjadi keburukan, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itu adalah menunjukkan bahwa af'alullah yang mukhtar. Kemudian ada firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini adalah merupakan ayat syariat. Artinya, apabila kita tidak berubah,
maka mereka tidak akan berubah. Jadi kita kalau ingin merubah suatu keadaan yang kita jalani, ingin sukses, ingin beruntung, ingin semuanya menjadi lebih baik, maka kita harus memulai merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Sebab Allah tidak akan merubah sehingga dia merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang pada hakikatnya baik af'al mutor atau af'al mukhtar tetap itu adalah asar pekerjaan Allah. Jadi af'al mutor, af'al mukhtar semuanya hakikatnya adalah yang ditakdirkan oleh Allah. Cuman af'al mutor itu secara langsung, af'al mukhtar itu melalui proses yang kita jalani sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah dipastikan oleh Allah bagi kamu. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kepada kita kecuali itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Hakikatnya semuanya itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bila mana dalam mengusahakan proyek mukhtar gagal atau tidak berhasil, maka sebaiknya kita kontrol terlebih dahulu. Apakah ikhtiarnya sudah sampai pada tahap maksimal atau mungkin ada mani yang menghalangi. Bila usaha dan ikhtiar kita sudah sampai batasan maksimal tapi tetap gagal, ada kemungkinan proyek mukhtar tersebut menjadi proyek mutor. Maka hendaknya kita sadar. Jadi ketika kita berusaha apapun itu, mau usaha dalam duniawi, dalam hal kasab, setelah kita berusaha semaksimal mungkin tetapi hasilnya gagal, maka kita harus introspeksi apa yang salah, apa yang kurang, sehingga dengan hal tersebut kita bisa belajar, bisa memperbaiki daripada kesalahan dan kekurangannya, sehingga kita bisa lebih baik dalam usahanya, dalam memaksimalkannya sehingga menghasilkan sesuatu yang kita ingin. Tetapi kalau misalkan sudah semaksimal mungkin kita sudah introspeksi, sudah memperbaiki kesalahan yang mungkin kita sebabkan, tetapi hasilnya tetap gagal, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka bisa jadi proyek mukhtar menjadi mutor. Artinya kita harus bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Kuasa. Dengan bertawakal, karena manusia itu hanya berusaha, tetapi Allah yang menentukan. Serahkan semuanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sehingga menjadi suatu pahala untuk kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Artinya, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki, tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada hikmahnya. Kullu syai'in hikmatun. Segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya yang akan menjadi pelajaran untuk kita, untuk lebih baik, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa mencapai ridhonya Allah, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.